Sekarang saya akan menjelaskan tentang require dan include. Require dan include digunakan untuk menyatukan beberapa code atau beberapa lembar code, file code yang disatukan dalam satu code. Langsung saja saya akan mempraktikannya. Di sini saya ada Notepad++ seperti biasa. Ini adalah file code pertama saya, yaitu ini. Dan ini ada file code kedua saya dari ini. Kedua file ini adalah kosong. Saya akan mencoba code include file ini ke dalam file ini. Oke. Pertama saya akan membuat code di sini, membuat variabel berupa a sama dengan saya gunakan string. Nama saya. Oke, jangan lupa di save. Nah, code ini berisi variabel yang berisi string dari nama saya. Sekarang saya ingin include variabel ini ke dalam ini tanpa harus mengetiknya ulang. Include. Oke. Nah, Anda buka ini. Nah, sekarang Anda tinggal memasukkan nama dari file Anda yang ingin Anda include. Saya akan memasukkan file saya. Nah, di sini saya sudah menginclude file variable ini ke dalam sini. Oke, ini tidak akan membawakan tampilan di layar demo. Sekarang coba kita echo dari variabelnya. Nah, ini dia. Oke. Berikut adalah include. Berikut adalah require. Oke. Nah, hasilnya akan sama aja. Karena kedua function ini bersifat untuk menyatukan dari dua code ke dalam satu code. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang type. Di dalam type, saya akan mengenalkan 3 jenis type yang ada di PHP. Oke. Yang pertama adalah integer, di mana integer adalah huruf. Integer ada angka-angka yang ada di PHP, angka-angka bulat ya. Misalnya 5, 10, 6, min 5, 1, 0 itu termasuk. Oke, saya akan contohkan di variabel A. Saya buat contoh variabel baru. A adalah integer 4. Oke, saya coba var_dum dari variabel A. Nah, disinilah in adalah singkatan dari integer dari 4 gitu. Karena kalau ini saya ganti string. String adalah huruf-huruf yang ada di PHP. Itu disebut string. String harus diawali dengan quote. Single quote atau double quote juga bisa. Misalnya nama saya. Oke, ini adalah string. Nah, string dari Muhammad Salahuddin ada 20 string, 20 jenis string di sini. 1, 2, ini dianggap 0.
Nah, bagaimana kalau ada huruf di dalam string ini? Misalnya gini. Ini adalah integer ya, tapi kalau ini diawali dengan quote dan ditutup dengan quote, ini akan menjadi string. Meskipun ini sebenarnya adalah integer. Oke. Nah, seperti itu. Ada lagi bilangan yang tidak bulat, misalnya dengan koma. Itu disebut dengan float. Float misalnya adalah 2,2.5 gitu ya. 2,5. Nah, ini disebut dengan float, dimana bilangan ini tidak bulat. Bisa juga 2,10. Nah, tapi di sini dibaca 2,1 karena 2,10 udah ada. Oke. Sebanyak apapun ininya akan dibaca dengan float. Nah, ini bilangan yang tidak bulat. Ada lagi boolean. Boolean adalah type yang sangat-sangat simpel karena ini hanya ada dua type aja, true dan false. Coba kita for dan. Nah, ini dibaca dengan bool, diartikan dari boolean adalah false. Oke. Ada true, ini adalah tipe dari boolean. Nah, ini dibaca dengan boolean karena adalah boolean true. Oke. Pardam ini digunakan untuk membaca type dari ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang array. Array adalah sekumpulan variabel yang mempunyai nama sama tetapi dibedakan dengan indeks. Array berguna misalnya dalam suatu pemrograman yang membutuhkan beberapa variabel yang akan menampung data dengan tipe data yang sama dan akan mendapatkan perilaku yang sama pula. Langsung saja saya akan mempraktekannya. Jika saya ingin memiliki banyak string, maka saya harus membuat banyak variabel juga, ya kan? Saya akan membuat variabel A berisi mobil, motor, kereta, bis. Nah, di sini saya punya banyak string, mobil, motor, kereta, bis. Tapi saya juga banyak memiliki variabel. Nah, disinilah fungsi array, di mana saya akan memasukkan 4 string di dalam satu variabel. Jadi, saya akan memulai array. Nah, saya akan memberi enter agar Anda bisa mudah mengerti. Di sini saya menaruh variabel, maksud saya string dari list-list yang saya buat tadi. Di sini adalah Ctrl D untuk duplikat. Nah, inilah yang disebut dengan array. Array memiliki wujud seperti ini. Saya masukkan variabel yang mengandung array. Nah,
Nah, seperti ini bentuknya. Oke. Array yang pertama adalah mobil, di mana 0. Karena integer di pemrograman PHP diawali dengan angka 0. Pertama adalah mobil, 0 adalah mobil, 1 adalah motor, 2 adalah bis, 3 adalah kereta. Oke. Di dalam array ini disebut dengan key. Oke. Key 1, key 2, key 3 gitu. Coba saya hilangkan. Saya akan coba membaca array, dimana caranya begini. Echo $A. Nah, ini dia. Seperti inilah icon yang digunakan untuk membaca array. Maka saya akan menulis key-nya di sini, 2. Nah, di mana 2 akan menuju ke, ingat, mobil adalah 0, motor adalah 1, bis adalah 2. Jadi, echo di sini akan membaca 2. Oke. Nah, oke. Begitulah. Misalnya saya akan membaca 4, dimana array di sini tidak ada ya. Ingat, ini adalah 0. 0, 1, 2, 3. Ketika di refresh akan undefined offset dari 4. Oke. Di line 9. Jadi harus 3 untuk membacanya. Akan muncul kereta. Oke. Inilah cara untuk membaca array di dalam PHP. Array juga bisa ditambah atau dihapus atau mengganti tanpa harus mengganti dari sininya. Caranya, misalnya adalah saya ingin mengganti di urutan 1, di mana urutan 1 adalah motor. Jadi cukup simpel aja. $A atau variabel A nomor key 1 sama dengan, langsung saja dimasukkan stringnya kalau misalnya Anda ingin mengganti dengan string. Jangan lupa quote-nya ini bisa berupa quote, single quote atau double quote. Oke. Tapi kali ini saya akan menggunakan double quote. $A atau variabel A key 1 saya ingin mengganti dengan bemo. Oke. Jadi ketika saya print R dari variabel A atau array di dalamnya, maka ini akan mengganti ini akan mengganti ini akan menjadi bemo karena saya mengganti dari key 1 dari variabel A adalah bemo. Oke. Ingat, ini adalah cara untuk mengganti array atau salah satu array yang ada di dalam variabel. Berikutnya ada cara untuk menambahkan array tanpa harus menambah dari sininya. Nah, caranya begini.
misalnya bemo seperti tadi ya. Tapi kali ini dikosongin, jadi tidak diisi key-nya, tidak diisi. Nah, kenapa nggak diisi? Karena ini cara untuk menambah array. Refresh. Nah, akan muncul array baru namanya bemo, dimana ini letaknya adalah 4. Jadi ketika Anda ingin membaca nomor 4 atau key 4, maka akan muncul bemo. Oke. Oke, kali ini saya akan menambahkan seperti ini. Oke. Berikut adalah cara untuk menambahkan array dari luar array. Seperti itu. Misalnya untuk bagaimana kalau ingin ditambahkan gini? Nah, ini jadinya mengganti ya. Nah, akan mengganti ini, bemo akan mengganti dari ini, karena ini adalah 0, 1, 0, 1, 2, 3 akan menjadi bemo, dan echo dari 4 ini akan undefined offset nomor 4. Oke. Maka akan dikosongkan. Bagaimana kalau ini diisi dengan key yang belum ada di dalam sini? Kita coba key 9 ya. Maka akan menambah baru key 9. Oke. Jadi langsung lompat 0, 1, 2, 3, 9. Nah, jadi kalau kita ingin membaca 9 ini, nah, ini akan muncul bemo. Oke. Misalnya saya ingin ganti sepeda. Nah, seperti ini. Ini akan lebih mudah mencernanya. Jadi logikanya adalah ini ditumpuk gitu. Kalau variabel seperti biasa, variabel ketika saya membuat variabel baru, misalnya seperti ini ya, saya ingin membuat ini menjadi komentar. Oke, seperti ini ya komentar ya. Nah, misalnya saya ingin membuat variabel A dengan kereta. A sama dengan mobil. Nah, di dalam PHP ketika Anda menemukan double begini, maka yang akan dibaca adalah yang paling bawah. Karena variabel A yang pertama ini akan ditumpuk dengan variabel yang kedua. Misalnya Anda ingin echo variabel A, maka yang muncul adalah mobil. Seperti itu. Jadi beginilah logika dari ini. Gitu. Variabel A dari 9 adalah kosong ya, 0. 0 itu berarti kosong atau tidak diisi. Tiba-tiba Anda ingin mengisinya. Jadi seperti itu, ditumpuk dari asalnya kosong ke ditumpuk. Sama juga seperti ini. Variabel A key 2 di mana ini adalah bis. Anda ingin menumpuknya dengan sepeda. Maka echo-nya akan muncul sepeda. Oke. Sepeda ya. Dan ini undefined offset nomor 9 karena ini tidak ditemukan. Oke.
Oke, ini adalah single line comment. Ingat dari pelajaran sebelumnya. Berikutnya saya ingin menambahkan cara menghapus array tanpa harus bersinggungan dengan ininya. Oke. Caranya cukup simple. Ada function yang dinamakan dengan unset. Nah, unset di sini berfungsi untuk mendisablekan atau menghapus variable yang dimana ini bisa berfungsi dengan array. Unset kurung buka dan tutup buka, kurung buka dan kurung tutup dari variable a, key. Misalnya saya ingin menghapus dari 2, dimana 2 ini adalah bis ya, ingat. Kalau di refresh akan muncul seperti ini, dimana key 2 akan menghilang. Jadi 01 langsung lompat ke 3. Seperti itu. Itulah cara menghapus array tanpa bersinggungan dengan variable a yang ada di sini. Nah, key di dalam array juga bisa diisi dengan string dan integer saja. Hanya 2 itu saja tipe yang bisa mengisi string dan bisa mengisi key yang ada di array. Misalnya Anda ingin mengisi string key pertama atau key yang nomor 0, itu Anda ingin mengisi dengan nomor 1. Oke. Oh, kalau integer Anda tidak perlu 1, jadi begini langsung ya. Nah, ini cara untuk mengganti key yang ada di array. Kita bisa coba di nomor 2. Oke, seperti ini. Ini coba dihapus saja ya. Ini dihapus saja. Nah, ketika saya print R, maka akan mengganti, 0-nya akan hilang. Ya. 1, langsung 1 mobil, 2 motor. Seperti ini aja. Nah, 1 mobil, 2 motor, 3 bis, 4 kereta. Jadi itu. Gimana kalau ini diganti dengan boolean, di mana boolean adalah true or false? Misalnya seperti ini ya. Nah, ini tidak akan berdampak apa-apa. Oke. Gimana kalau ini diganti dengan string? Gimana ini seperti ini? Misalnya roda 4. Seperti ini. Oke. Ini misalnya roda 2. Ini roda 4. Ini roda yang tidak terbatas ya. Roda lebih dari 4. Nah, coba di refresh, akan muncul seperti ini. Oke. Oh, dikarenakan ini tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena variable ini, jadi di sini kan mobil ini tidak muncul di sini ya. Ini karena
key ini ketumpuk sama key-nya ini. Gitu. Kita coba ganti ya. Roda misalnya 6. Nah, seperti ini. Maka ini akan muncul. Oke. Lalu isi dari array ini bisa juga diisi dengan array lagi. Jadi namanya adalah nested array, di mana array di dalam array. Oke. Saya coba roda 4, saya kasih array. Jangan lupa ditutup. Ini berisi roda 4. Sorry, ini adalah harusnya adalah koma. Roda 4 adalah mobil. Truk. Minibus. Nah, coba kita refresh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang array nested, di mana array di dalam array. Jadi misalnya seperti ini. Array. Oke. Nah, ini saya isi dengan mobil, motor, dan demo misalnya. Saya duplikat. Becak, sepeda, dan gerobak. Oh iya, maaf. Ini tidak boleh di sini ya. Tidak boleh diakhiri dengan ini ya. Ini dengan koma. Seperti ini. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini yang dimaksud dengan array di dalam array atau array nested. Seperti itu. Array nested juga bisa key-nya diganti dengan integer atau string. Terus harus menyatu. Misalnya ini roda 4, roda 2, roda 3. Nah, seperti ini. Ini roda 3, roda 3, roda 2, roda 2 besar. Ingat, ini tidak boleh sama ya. Jadi saya tambahkan besar. Refresh. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya, cara mengganti
array di dalam array nested. Jadi kita tulis variabel A. Ingat, saya ingin baca dari array 0. Jadi saya tinggal tulis begini. Dan ini tinggal tulis. Ingat, ini saya memakai string. Ya, jadi saya tulis string. Misalnya saya ingin mengganti roda 4 dari array nomor 0. Nah, dengan minibus refresh. Nah, ini sekarang menjadi minibus. Yang aslinya ini adalah mobil. Seperti itu. Cara menambah juga bisa. Tinggal dikosongkan dan diganti, misalnya diganti roda lebih dari 4. Seperti itu. Maka akan menambah. Ya. Oke, berikut adalah penjelasan singkat tentang array.